Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam mengenai pemungutan pajak marketplace sudah bergabung bersama kami ada Inge Diana Resmawanti, Direktur P2 Humas Ditjen Pajak, Bawono Kristiaji, Senior Partner di DTC Fiscal Research and Advisory, dan Niti Emiliana, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Baik, dan saya mau ke Mas Bawono terlebih dahulu. Bagaimana kemudian Anda melihat langkah Dirjen Pajak melibatkan marketplace dalam administrasi perpajakan? Apakah ini merupakan praktik yang lazim diterapkan di berbagai negara atau seperti apa, Mas Bawono? Ya, jadi kalau kita melihat tren global mengenai bagaimana kepatuhan para pelaku di ekosistem digital atau marketplace, ini memang setiap negara itu biasanya mengambil 3 pola yang berbeda. Pola yang pertama adalah bagaimana sebenarnya mereka lebih ke persuasi ya, jadi artinya edukasi, terus kemudian sosialisasi dan sebagainya. Langkah yang berikutnya yang lebih untuk menjamin kepatuhan adalah bagaimana platform itu diwajibkan untuk mengumpulkan data. Lalu kemudian dari data tersebut, rekapitulasi data tersebut, otoritas pajak kemudian melakukan peningkatan kepatuhan. Lalu langkah yang ketiga adalah bagaimana bekerja sama. Artinya platform kemudian diminta atau ditunjuk untuk memungut pajak dari sisi para pelaku di ekosistem digital. Jadi ini adalah tren global yang sebenarnya sudah terjadi di berbagai negara dengan melihat perubahan ekosistem digital tersebut. Nah, kalau ditanya apakah atau mana sih yang paling ampuh, jelas yang paling ampuh kalau kita lihat dari secara empiris adalah bagaimana sebenarnya menunjuk pelaku e-commerce tersebut menjadi pihak yang nantinya akan memotong atau memungut pajak. Seperti itu. Baik, oke, berikutnya saya mau ke Mbak Niti. Bagaimana tanggapan dari YLKI sendiri tentang rencana pemungutan pajak oleh marketplace ini? Apa kemudian yang paling dikhawatirkan oleh YLKI terhadap peraturan pemungutan pajak oleh marketplace? Mungkin ini terkait dengan adanya hidden fees yang kemudian diterapkan seller sehingga barang atau harga barang ini akan ikut naik. Ya, sebenarnya memang untuk penerapan pajak marketplace ini kan sebenarnya bukan hal yang baru ya, tapi memang ada pengalihan mekanisme pembayaran saja. Tapi memang yang kami tekankan adalah ketika melakukan mekanisme pemungutan pajak melalui marketplace ini harus dilakukan secara transparan dan juga sederhana, bahwa setiap dari reseller ataupun dari konsumen itu juga mengetahui dari potongan-potongan tersebut. Jangan sampai yang tadi bilang ya, jangan sampai ada hidden cost ataupun penggelembungan harga yang tidak diketahui oleh konsumen. Nah, ini yang menjadi naikin aja lagi suaranya biar di yang ini yang menjadi titik di mana yang kami tekankan bahwa konsumen itu bukanlah suatu personal ataupun kelompok yang seharusnya tidak menjadi dampak dalam hal itu gitu. Jadi jangan sampai konsumen ini menjadi beban akhir, dan ini juga ditekankan bahwa ketika dilakukan implementasi ini pun perlu adanya sosialisasi yang memadai dan juga ada transisi yang cukup gitu, sehingga setiap ekosistem dari pelaku bisnis tersebut, dari marketplace, reseller ataupun konsumen ini tidak mengalami kesulitan ataupun bahkan juga bisa meningkatkan kepatuhan tersebut terhadap kewajiban pembayaran pajak tersebut. Jadi perlu ada sistematika dan juga mekanisme yang adil dan juga berkelanjutan bagi setiap ekosistem bisnis tersebut. Baik, itu tadi dari YLKI, dan berikutnya saya mau ke Bu Inge. Dan Bu Inge, sebetulnya apa alasan dari pemungutan pajak bagi penjual oleh marketplace? Apakah ini khusus untuk seller dengan omset di atas 500 juta? Dan bagaimana juga cara pemungutannya? Dan kapan ini mulai berlakunya, Bu Inge? Baik, tadi sebetulnya sedikit sudah dijelaskan ya oleh Mas Bawono dan juga Mbak Niti bahwa ini bukan pajak baru. Itu satu hal yang harus kita bawahi bersama. Betul. Bahwa memang selama ini setiap penjual atau setiap seller sudah memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak atau pelaporan pajaknya. Namun barangkali ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa kalau mereka yang berjualan secara offline itu langsung kelihatan gitu kan, langsung didatangi oleh petugas pajak atau bisa langsung
melakukan kegiatan pengawasan bisa dilakukan oleh pegawai pajak langsung kepada yang bersangkutan. Tapi kalau untuk yang online, karena memang dari Direktorat Jenderal Pajak tidak memiliki data siapa saja yang melakukan kegiatan online, nah untuk itulah maka pada kesempatan kali ini kita akan melakukan perubahan metode pelunasan pembayaran pajaknya melalui pemungutan oleh marketplace. Oke. Kalaupun misalnya tadi ada batasan bahwa terhadap UMKM atau mereka pelaku usaha yang omsetnya masih di bawah 500 juta, tentunya berlaku hal yang sama. Jadi silahkan kalau memang omsetnya masih di bawah 500 juta, sampaikan surat pernyataan kepada marketplace agar tidak dilakukan pemungutan oleh marketplace tadi. Nah, tapi pada saat nanti ternyata misalnya di pertengahan tahun dia ternyata omsetnya sudah mulai melebihi 500 juta, maka itu pun harus disampaikan kembali kepada marketplace agar pada bulan berikutnya dia akan dilakukan pemungutan PPh pasal 22 oleh marketplace. Kapan berlakunya? Masa berlaku pemungutan adalah 1 bulan setelah ditunjuk, di mana marketplace sebagai pihak lain yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewajiban untuk mulai pemungutannya pada tanggal 1 Agustus tahun 2026 nanti. Demikian barangkali. Oke, Bu Inge, ini untuk masa awal, informasinya bahwa DCP menunjuk 4 e-commerce besar. Lalu bagaimana kemudian dengan nasib seller yang menggunakan platform digital lainnya? Karena beberapa platform ini atau beberapa pedagang online ini punya platform digital sendiri seperti website hingga bertransaksi lewat WhatsApp begitu. Dan juga seperti yang Anda sampaikan bahwasanya ini bukan hal baru di mana masyarakat banyak yang mengira bahwa kebijakan ini berarti muncul pajak baru bagi pedagang online. Apa yang perlu diluruskan agar nantinya tidak ada hidden fees atau hidden cost yang muncul baru dengan adanya kebijakan ini? Baik, jadi sebetulnya untuk pedagang online selama ini kalau memang mereka sudah melakukan kewajiban perpajakan dengan benar, berarti mereka tetap melakukan penyetoran sendiri gitu kan, PPh finalnya yang selama ini langsung dipotong 0,5% misalnya dari omset mereka, dari peredaran brutonya. Namun sekarang itu tidak dilakukan sendiri tapi melalui mekanisme pemungutan. Itu kalau misalnya dia adalah memang sudah dari awal sudah patuh seperti itu, maka tidak akan ada isu harga di sana. Harusnya gitu, bukan berarti menambah kos bagi seller, begitu juga dengan para konsumen nantinya gitu. Karena harusnya dengan harga yang sama dan itu DPP-nya sama, baik mereka berjualan secara online maupun secara offline. Nah, kemudian kenapa kali ini kita memilih 4 marketplace yang besar terlebih dahulu? Memang dari sisi kesiapan kami melihat bahwa berdasarkan masukan dari asosiasi juga dengan IDEA, kami lakukan komunikasi bersama-sama, melakukan asesmen bersama-sama, dan untuk saat ini 4 marketplace itulah yang dinilai lebih siap dibandingkan dengan yang lainnya. Bukan berarti yang lain tidak kami perhatikan, mungkin masih dalam masa asesmen, kita akan terus melihat. Jadi sebetulnya kalau kita kembalikan lagi apakah mereka nanti akan beralih kepada platform lainnya atau barangkali menggunakan media tersendiri untuk melakukan penjualannya, itu adalah pilihan menurut saya. Karena bagaimanapun juga dengan 4 marketplace yang kita pilih ini kan secara marketing barangkali secara jangkauan konsumen mereka lebih luas. Jadi kalau mereka memilih keluar dari marketplace ini, itu mungkin konsekuensinya adalah barangkali mereka harus melakukan pemasaran atau marketing sendiri yang memang barangkali jangkauannya tidak akan seluas 4 marketplace yang sudah kami tunjuk. Tapi sekali lagi yang lain berarti masih dalam ke tahapan assessment, dan berikutnya kalau ternyata mereka sudah siap, kita pun akan melakukan penunjukan pihak yang lainnya lagi. Seperti itu barangkali. Baik, berikutnya saya mau ke Mas Bowono lagi. Seberapa besar kemudian potensi para pedagang atau seller memindahkan fokus mereka dari 4 e-commerce besar ini ke platform digital lain yang belum ditunjuk sebagai pemungut pajak PPh pasal 22 ini? Dan dengan sistem yang ada saat ini yang dimiliki oleh Ditjen Pajak, apakah kemudian integrasi data antara DJP dan juga platform e-commerce ini sudah sepenuhnya siap untuk memungut pajak? Menurut pengamatan Anda seperti apa? Ya, thank you atas pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya lagi-lagi kalau kita bicara tentang transaksi di digital, ini sebenarnya bisa dianggap sebagai the new shadow economy. Pertama-tama kita perlu untuk memahami hal tersebut. Artinya ketika kita membiarkan juga bahwa berbagai transaksi ekonomi, berbagai aktivitas, berbagai penghasilan itu bisa didapat tanpa harus membayar pajak gitu ya. Itu juga sesuatu yang menurut saya juga kurang tepat, bukan berupa suatu adanya pajak baru. Nah, kalau saya juga ditanya mengenai apakah ada
potensi perpindahan. Kita lakukan riset di tahun 22 dan 2022 mengenai bagaimana pola perpindahannya. Ini sesuatu yang menarik menurut saya. Jadi ketika ada suatu pajak pemungutan pajak yang dilakukan oleh si platform, ini memang ada intensi untuk pindah. Tapi ketika mereka ditanya mengenai bagaimana sebenarnya potensi pasar ketika kalian pindah dari suatu platform, ini sebenarnya mereka kemudian cenderung untuk bertahan di marketplace yang besar. Ini sesuatu yang menurut saya juga menarik. Jadi dari situ ada rational behavior juga yang terlihat bahwa di satu sisi mereka mungkin akan kehilangan potensi pasarnya ketika mereka harus berpindah, tapi di sisi lain juga mereka sebenarnya juga ada suatu kewaspadaan bahwa nanti akan ada kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Tapi di sisi lain kalau kita lihat, menurut saya langkah yang baik dari DJP dari Kemenq. Kalau kita lihat daripada kita membiarkan semua shadow economy ini bergerak beraktivitas tanpa pernah kita memulai, ini juga sebenarnya menurut saya juga sesuatu yang salah. Jadi bagaimana sebenarnya ini adalah starting point dari DJP untuk meningkatkan kepatuhan dari para pelaku di ekosistem digital, dan itu menurut saya adalah sesuatu best practice yang dilakukan di berbagai negara, seperti itu. Baik, berikutnya ke Mbak Niti, kalau dari pengamatan YLKI sebetulnya bagaimana daya beli masyarakat untuk transaksi digital saat ini? Apakah memang masih dominan di 4 e-commerce besar atau ini mulai beralih ke platform lain, misalnya saja seperti website pribadi dari masing-masing pedagang online, WhatsApp, Facebook, ataupun juga e-commerce dan sosial media lainnya. Dan jika aturan ini nantinya akan membuat naik harga, sejauh mana kemudian hal tersebut akan memengaruhi daya beli konsumen dan dinamika hak-hak konsumen di pasar digital? Mbak Niti. Ya, memang untuk saat ini pembelian ataupun daya beli masyarakat untuk platform ataupun bahkan ke media sosial atau platform digital lainnya itu saat ini relatif cukup tinggi, bukan hanya di marketplace saja, tapi memang di WhatsApp, media sosial, atau bahkan sekarang kan ada cash on delivery yang ketemu langsung di pinggir jalan, itu pun juga banyak dilakukan. Tapi memang untuk saat ini ketika dilakukan pembelian di luar platform marketplace, tentu ada resiko juga bahwa konsumen itu tidak ada mekanisme perlindungan yang memadai dari marketplace biasanya. Misalnya ada mekanisme pengaduan, ataupun jaminan pengembalian dana, ataupun penyelesaian sengketa yang tersedia di marketplace tersebut ketika konsumen itu menggunakan platform digital lainnya, seperti sosial media, ataupun misal chat langsung atau ketemu langsung COD gitu ya. Nah, dan di sini pun juga konsumen cukup selektif ketika memang ada seandainya nanti ada peningkatan harga yang sekiranya cukup signifikan, konsumen itu juga membandingkan harga antar platform, menunggu promo, lalu juga gratis ongkir, cashback dan segala macam. Ketika itu dihilangkan layanan tersebut dan juga misalnya meningkatkan harga, maka migrasinya itu cukup potensial untuk beralih ke kanal ataupun platform digital sosmed lainnya gitu ya. Jadi konsumen juga mempengaruhi faktor harga juga mempengaruhi dari pilihan konsumen tersebut. Sedangkan memang untuk hak-hak konsumen pasar digital ini, meskipun memang saat ini ada 2 opsi, marketplace dan juga sosial media, namun daya beli masyarakat ini sepenuhnya sekiranya semakin sensitif lah dengan perubahan harga dan juga layanan tersebut. Jadi ketika memang ada terjadi informasi yang sekiranya kurang memadai dan juga adanya pengurangan layanan, maka hak-hak konsumen itu juga berpotensi akan menurun. Dan konsumen itu akan kembali menjadi rentan terhadap penipuan atau barang tidak sesuai maupun kesulitan memperoleh pengembalian dana. Jadi karena itu tujuan meningkatkan penerimaan negara ini dari pajak perlu juga diimbangi dengan menjaga kepercayaan konsumen dan juga menjaga layanan konsumen terhadap ekosistem perdagangan digital dan juga hak-hak konsumen digital yang secara aman dan juga transparan. Baik, itu tadi pandangan dari sisi konsumen. Saya mau kembali ke Bu Inge. Bagaimana kemudian dari sisi pedagang, dari sisi penjual online, pedagang online begitu ya. DJP bisa memastikan bahwa kebijakan ini tidak nantinya justru merugikan UMKM dan tetap menjaga iklim usaha di ekosistem digital, Bu Inge.
Sebetulnya kalau kita bicara seperti itu jadi agak gimana ya? Maksudnya gini, tugas DJP atau tugas kami selaku pemerintah di sini kan melakukan penunjukan pada pihak lain untuk melakukan pemungutan PPh pasal 22. Betul. Dan seharusnya tadi seperti saya katakan di awal, tidak akan ada berpengaruh terhadap contoh harga, misalnya harga jual sepanjang memang dari harga pokoknya tidak ada perubahan gitu. Bahwa ini tidak akan menambah beban karena selama ini ya memang harusnya mereka setelah melakukan penjualan mereka punya kewajiban untuk menyetorkan PPh pasal PPh final atau PPh pasal 22. Nah, itu juga merupakan suatu hal yang sudah biasa terjadi. Baik. Jadi mungkin himbauan kami adalah kepada para seller seandainya gitu. Kalau nanti ternyata dari marketplace justru ada tagihan yang seolah-olah menjadi biayanya bertambah karena adanya pemungutan PPh pasal 22. Nah, ini harus dipertanyakan barangkali. Artinya harus mendapatkan penjelasan yang benar dari marketplace. Kira-kira dari mana dasar pemungutannya atau apa saja yang menjadi biaya. Jadi harusnya sebagai seller mereka tidak merasakan adanya kerugian dari adanya pemungutan oleh marketplace di dalam platform mereka. Seperti itu. Baik, dan yang dikhawatirkan adalah yang tadi disebut-sebut juga adanya hidden cost begitu ya. Bagaimana kemudian juga langkah dari DJP untuk mengantisipasi agar nantinya para seller tidak menaikkan harga dan juga apakah sudah ada dibangunnya asosiasi bersama dengan seller agar nantinya semua ini bisa seimbang, tidak merugikan customer dan seller pun juga tidak merasa keberatan dengan pungutan pajak ini. Baik, yang selama ini kami lakukan atau paling tidak sejak dilakukan penunjukan pihak lain tadi pada tanggal 1 Juli, kami sekarang sedang melakukan kegiatan edukasi. Jadi edukasi kami bekerjasama dengan asosiasi, dengan IDEA, dan di mana IDEA boleh atau marketplace tadi, 4 marketplace boleh mengajak seluruh sellernya masing-masing untuk bisa ikut bersama-sama memahami apa yang akan dilakukan pemerintah pada saat nanti pemungutan oleh marketplace ini diberlakukan. Jadi kami mengundang seluas-luasnya seluruh seller apabila ingin memahami lebih jauh bagaimana cara pemungutannya, apa yang akan terjadi dengan tagihan mereka, itu bisa kami lakukan bersama-sama. Jadi selain kepada asosiasi, kami juga bekerja sama dengan Apindo, dengan Kadin, kami mengundang para anggota mereka yang memang sudah tergabung barangkali dalam marketplace tertentu untuk bisa sama-sama memahami PMK 37 tahun 2025 ini. Selain itu kami juga selalu menyediakan FAQ di dalam website kami di mana itu boleh diakses oleh semua orang ya, baik itu seller, baik itu marketplace maupun juga para konsumen, dan ini merupakan living document yang akan kami terus perbaiki seandainya memang masih banyak pertanyaan dari mereka-mereka yang terdampak dari diberlakukannya ketentuan PMK 37 ini. Baik, dan pertanyaan terakhir untuk Mbak Niti dan juga Mas Bawono, apa kemudian rekomendasi agar implementasi aturan ini dapat mencapai target penerimaan negara tanpa menggerus pertumbuhan industri e-commerce dan UMKM digital di Indonesia dan tentunya ini tetap menjaga hak-hak konsumen. Silakan ke Mas Bawono terlebih dahulu. Ya, menurut saya bukan targetnya di sini bukan penerimaan, tapi level playing field. Jadi kalau kita melihat dari statistik e-commerce, kita melihat juga bahwa pelaku usaha UKM yang berdagang di e-commerce itu sebenarnya sekitar 84% omsetnya berada di bawah 300 juta. Dan hanya sekitar 2,6% yang punya omset di atas 2,5 miliar. Jadi dalam konteks ini saya yakin bahwa dengan adanya threshold itu juga sebenarnya sudah memprotek adanya pelaku usaha kecil menengah seperti itu. Lalu yang kedua adalah kalau misalkan ditanya mengenai apa sih sebenarnya langkah-langkahnya? Nah, studi yang kami lakukan sebelumnya itu ada 2 tantangan terbesar. Yang pertama adalah masalah literasi dari para pelaku di sektor UMKM di sektor digital. Kita melihat sekali bahwa masih rendahnya literasi pajak di situ. Tapi tadi Bu Inge juga sudah menyampaikan bahwa selama ini juga sudah mulai melakukan, sudah mulai penetrasi dan bekerja sama dengan berbagai pelaku usaha, dan itu menurut saya juga sudah mengatasi tantangan. Yang kedua adalah tantangan dari sisi kesiapan platformnya itu sendiri, dan ini juga sebenarnya kalau kita lihat dari historicalnya apa pro konsnya dari peraturan ini kan sebenarnya sudah cukup lama ya. Jadi selama itu pun juga sebenarnya dari sisi platform sudah diberikan waktu yang menurut saya juga cukup memadai untuk mempersiapkan diri. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, Mbak Niti silakan. Ya, untuk dari YLKI terkait dengan rekomendasi,
kepada pemerintah dan juga marketplace agar hak konsumen terlindungi. Yang pertama tentu harus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juga pelaku usaha sendiri, dan juga masa transisi dalam penerapan hal tersebut, dan juga tentu harus ada evaluasi berkala terkait dengan dampak kebijakan terhadap harga barang dan juga daya beli kepada masyarakat. Dan juga dipastikan juga bahwa pengawasan kepada marketplace agar tidak ada pungutan berganda ataupun interpretasi yang berbeda-beda nanti di lapangan. Dan dari marketplace juga untuk sekiranya turut serta aktif menginformasikan kepada seller ataupun juga konsumen bahwa transparansi harga kepada seluruh komponen harga dan juga yang dibayarkan ini tentu harus diinformasikan dengan jelas, dan menjadikan kebijakan pajak sebagai alasan mengenai biaya tambahan yang tidak proporsional ini seharusnya tidak dilakukan ya untuk ke depan. Dan juga memperkuat terkait dengan mekanisme pengaduan apabila ada kesalahan pungutan dan juga sengketa transaksi, itu sekiranya bagaimana untuk melakukan pemulihan ataupun refund atau pengembalian dan segala macamnya. Dan juga memberikan informasi yang mudah dan dipahami ketika penjual maupun konsumen ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan mekanisme perpajakan seperti apa. Jadi dalam hal ini setiap ekosistem dari stakeholder itu tentu punya peran masing-masing dan perlu dilakukan secara bersama-sama terhadap pengawasan penerapan perpajakan ini. Mungkin itu, Mbak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk berbincang bersama kami di Berita Satu Sore, Mbak Niti, Mas Bawono, dan juga Ibu Inge tentunya. Terima kasih, selamat sore dan selamat kembali beraktivitas kembali. Selamat sore, Terima kasih. Selamat sore.